Kantor KBD Jaya Sekora di Kota Suara. Pasca Pemilu 2024 hingga kini Asera Juli Meloni adakan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Mari kita si bawa mana kita sukseskan pemilu yaitu. Mari kita KPUD Kabupaten Wajo. Sebentar lagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, akan memilih pemimpin bangsa yang akan mensejahterakan masyarakat Republik Indonesia, yakni dalam pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 pada hari Rabu 9 Juli 2014. Terdapat calon presiden dan calon wakil presiden dengan nomor urut 1 yaitu Haji Prabowo Subianto dengan wakil presiden Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, dan calon presiden nomor urut 2 adalah Insinyur Haji Joko Widodo dengan calon wakil presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Perlu kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang saat ini diketuai oleh Husni Kamil Manik selaku Ketua Umum KPU dan Ketua KPUD Kabupaten Wajo Insinyur Haja Andi Nurwana MSc. Tidak lepas dari visi misi KPU yaitu dengan visi terwujudnya suatu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Misi yang pertama, membangun lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Yang ketiga, meningkatkan penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien, dan efektif. Yang keempat, melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Jadi pemilih yang cerdas, pilihlah wakil rakyat karena prestasinya yang terbukti serius mikirin rakyat. Memilih untuk Indonesia, Indonesia. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden. Tegakkan reformasi Indonesia.
KPU. Kantor KPU. Tanpa pemungutan suara. Itu termasuk yang melaksanakan pemilihan ya, yang mengetahui seluk-beluk tentang pemilihan presiden, anggota dewan, dan bupati atau selainnya ya. Tahu Bu, apa itu KPU? KPU? Oh iya. Pak, KPU itu apa sih? Tempat untuk menjumlah Nggak tahu Pak, tahu kepanjangannya KPU. Itu ya tahu. Ada cara untuk mencoblosnya, surat suaranya. Sudah tahu nggak cara mencoblos? Ya, sudah tahu cara mencoblos. Kalau seperti yang lalu-lalu, sudah tahu lah. Terus sudah tahu nggak Bu, tanggal berapa Bu orang mencoblos? Bulan berapa Bu? April, Juli, Juli ya Bu. Kita tahu tanggalnya pencoblosan nanti. Pencoblosan Masih nanti. sesuai jadwal kayak di tanggal 9. Tahu tanggal berapa orang mencoblos? Tanggal 9. 9 apa? 9 Juli. 9. Tanggal 9 apa Pak? 9 Juli. Sudah tahu kah Bu tanggal berapa Bu orang mencoblos? Nggak tahu juga ya. Pencoblosan insya Allah tanggal 9. 9 apa Pak? Sebentar lagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, akan memilih pemimpin bangsa yang akan mensejahterakan masyarakat Republik Indonesia, yakni dalam pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 pada hari Rabu 9 Juli 2014. Terdapat calon presiden dan calon wakil presiden dengan nomor urut 1 yaitu Haji Prabowo Subianto dengan wakil presiden Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, dan calon presiden nomor urut 2 adalah Insinyur Haji Joko Widodo dengan calon wakil presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Perlu kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang saat ini diketuai oleh Husni Kamil Manik selaku Ketua Umum KPU dan Ketua KPUD Kabupaten Wajo Insinyur Haja Andi Nurwana MSc. Mari kita sukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kabupaten Wajo dengan berkualitas, pemilu yang damai dan berintegritas. Pastikan Anda terdaftar di DPT. Jika belum, daftarkan sebagai pemilih khusus di TPS setempat. Dia mencoblos di dalam kolom pasangan calon, tetapi ada coblosan di luar dari kolom pasangan calon, maka suaranya dianggap tidak sah. Semoga pada hari H Bapak Ibu datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan ingat cara mencoblos yang benar. Jangan lupa 9 Juli 2014 datang di tempat pemungutan suara. Ingat, hari Rabu 9 Juli 2014 datang ke TPS masing-masing untuk mencoblos. Terima kasih. Ayo memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Kabupaten Wajo yang memenuhi syarat untuk memilih
pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dihimbau untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Juli 2014 untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS, pertama terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT, yang kedua terdaftar di DPK atau daftar pemilih khusus, yang selanjutnya pemilih yang bersyarat bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan identitas seperti kartu tanda penduduk, keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa, atau identitas lainnya seperti paspor dan sejenisnya. Jadi kami melihat bahwa pemilu presiden dan wakil presiden 2014 ini bagi masyarakat yang bersyarat, yaitu usia 17 tahun ke atas atau sudah nikah, tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih. Seandainya ada warga negara atau warga masyarakat Kabupaten Wajo yang tidak mendapatkan C6, maka yang bersangkutan dapat saja menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan memperlihatkan KTP atau identitas lainnya, sehingga pada saat itu akan diakomodir untuk memberikan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Begitupun masyarakat yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus, dan DPTB, maka yang bersangkutan bisa saja pada hari H datang ke TPS memperlihatkan KTP. Namun yang bersangkutan itu menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum berakhir pemungutan suara, yaitu jam 12 sampai jam 1. Dan juga perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Wajo, bila ada yang mau pindah memilih dari TPS asal ke TPS yang diinginkan, maka yang bersangkutan harus mengambil A5 di TPS asal. Yang bisa mengambil A5, pertama, pemilih yang pindah permanen. Yang kedua, pemilih karena tugas belajar. Yang ketiga, pemilih karena sesuatu hal sehingga menjadi tahanan di rutan, rumah tahanan. Yang selanjutnya adalah pemilih yang kebetulan jatuh sakit dan diopname di rumah sakit. Seperti itu yang bisa mendapatkan A5. Jadi pada hari H, semua warga negara yang bersyarat silakan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Saya yakin petugas di sana akan melayani Bapak Ibu di TPS selama seperti apa yang tadi saya katakan itu, persyaratan itu terpenuhi. Kira-kira seperti itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pada hari H Bapak Ibu datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan ingat cara mencoblos yang benar yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa Warta Nusantara, Komisi Pemilihan Umum akan menyampaikan kepada masyarakat tentang suara sah tidak sah pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli. Warga masyarakat disampaikan dalam rangka datang di TPS untuk menyampaikan hak suaranya. Jadi masyarakat itu perlu mengetahui tentang suara sah dan tidak sah. Jadi masyarakat datang dan mengambil surat suara kemudian mencoblos pilihannya. Perlu diketahui bahwa apabila masyarakat mencoblos nomor urut pasangan calon, itu maka suaranya dianggap sah. Apabila masyarakat mencoblos gambar pasangan calon, maka suaranya pun dianggap sah. Apabila ada masyarakat mencoblos
nama pasangan calon, maka suaranya pun dianggap sah. Tetapi apabila masyarakat mencoblos nomor urut pasangan calon, kemudian mencoblos gambar pasangan calon, dan mencoblos nama pasangan calon, dan hasil coblosannya masih berada di dalam kolom pasangan calon, itu maka suaranya masih dianggap sah. Tetapi apabila hasil coblosannya berada di luar dari kolom pasangan calon, maka suaranya dianggap tidak sah. Jadi intinya adalah bahwa apabila masyarakat mencoblos masih di dalam kolom pasangan calon, maka suaranya dianggap sah. Meskipun coblosannya itu lebih dari 1 kali coblosan. Sebagai contoh, dia mencoblos nama pasangan calon, dia mencoblos gambar pasangan calon, dan dia mencoblos nama pasangan calon, maka suaranya dianggap sah karena masih berada di dalam kolom pasangan calon. Dianggap tidak sah apabila dia mencoblos di luar kolom pasangan calon. Jadi kalau dia mencoblos di dalam kolom pasangan calon dan 1 coblosan di luar pasangan calon, maka suaranya dianggap tidak sah. Sebagai contoh, saya kasih ilustrasi. Apabila dia mencoblos di dalam kolom pasangan calon dan dia mencoblos nomor urut pasangan calon, maka suaranya dianggap sah. Kalau dia mencoblos gambar pasangan calon dan masih di dalam kolom pasangan calon, maka suaranya dianggap sah. Begitu pula kalau dia mencoblos nama pasangan calon. Tetapi kalau dia mencoblos 2 kali, meskipun coblosnya 2 kali tetapi masih di dalam kolom pasangan calon, maka dia suaranya dianggap sah. Lalu kapan dia dianggap tidak sah? Apabila dia mencoblos lebih dari 1 pasangan calon, atau berada di tengah atau berada di antara kolom pasangan calon, ataukah dia mencoblos di dalam kolom pasangan calon tetapi ada coblosan di luar dari kolom pasangan calon, maka suaranya dianggap tidak sah. Ya, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi suara kita yang tidak sah pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli. Saya harapkan bahwa masyarakat itu datang menyampaikan suaranya pada tanggal 9 Juli 2014. Saya himbau kepada masyarakat untuk mengajak untuk keluarganya, masyarakat yang lain, teman-temannya untuk datang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Juli 2014. Sekian dari saya, mudah-mudahan penyampaian saya itu dapat diketahui oleh pemirsa Warta Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon rahmat dan hidayahnya serta mohon perkenannya, kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, mari kiranya meluangkan waktunya untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Juli 2014 dengan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nuraninya. Mari kita membangun pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara damai dan berkualitas. Kami percaya masyarakat Kabupaten Wajo adalah pemilih yang cerdas, akan memilih pemimpin yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Tiba saatnya kita untuk memilih
coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Tiba saatnya kita untuk memilih. Di bilik suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung Inilah yang terjadi jika seorang wakil rakyat dipilih karena praktek politik uang. Bisa-bisa dia nggak mikirin rakyat. Jangan-jangan mereka akan korupsi. Terus kapan dong mikirin rakyat? Seharusnya kita pilih yang mikirin rakyat. Makanya jadi pemilih yang cerdas. Pilih wakil rakyat karena prestasinya, yang terbukti serius mikirin rakyat. Jangan memilih karena uangnya. Tolak politik uang. Suaramu untuk bangsamu. Ayo memilih